Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Mutia Utami dengan NIM 60601230046, nomor urut 4 dari kelas B jurusan Matematika angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pelajaran mata kuliah dasar-dasar optimasi. Nah, soal yang pertama saya bahas yaitu soal 4.14, yang dimana perhatikan model pemrograman linear di bagian belakang buku yang dirumuskan untuk problem 3.23. Nah, yang bagian A yaitu gunakan analisis grafis untuk mengidentifikasi semua solusi titik sudut untuk model ini. Beri label masing-masing layak atau tidak layak. Yang kedua yaitu hitung nilai fungsi objektif untuk setiap CPF. Gunakan informasi ini untuk mengidentifikasi solusi optimasi. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan konsep solusi metode simplex yang diberikan di bagian 4.1 untuk mengidentifikasi urutan solusi CF mana yang dapat diperiksa dengan metode simplex untuk mencapai solusi optimasi. Petunjuk ada dan dua urutan alternatif yang harus diidentifikasi untuk model khusus ini. Nah, untuk jawaban pertama yaitu di bagian A yang pertama, kita gunakan grafik untuk mencari semua corner point atau solusi atau titik pojok. Nah, cara pertama yaitu kita cari titik potong garis ke kendala. Yang pertama yaitu garis pertama atau garis 1 yaitu 2x1 dikurang x2 sama dengan 8. Kemudian untuk garis kedua yaitu x1 dikurang 2x2 sama dengan 8. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kita cari titik potongnya. Yang pertama dari yang 1 sama dengan x2 dikurang 8 sama dengan 2x1. Lalu dari yang kedua yaitu x2 sama dengan 8 dikurang x1 per 2. Kemudian cara yang ketiga itu yang kita gunakan, kita cari titik potong antar dua garis. Nah, di sini kita menggunakan persamaan 8 dikurang 2x1 sama dengan 8 dikurang x1 per 2. Kemudian persamaan ini kita kali silang, lalu mendapatkan hasil 2 dikali 8 dikurang 2x1 sama dengan 8 dikurang x1. Kemudian 2 dikali 8, 2 dikali 8, 2x1 mendapatkan hasil 2 dikali 8, 16. Kemudian 2 dikali 2, 4, maka mendapatkan hasil 16 dikurang 4x1. Kemudian dari 8 dikurang x1 yaitu tetap 8 kurang x1. Nah, untuk 16 dikurang 4x1 sama dengan 8 dikurang x1 mendapatkan hasil 8 sama dengan 3x1. 8 didapatkan dari hasil 16 dikurang 8 menjadi 8. Kemudian 4x1 dikurang x1 mendapatkan hasil 3x1. Kemudian kita pindah ruaskan ke samping menjadi x1 sama dengan 8 per 3. Kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan yaitu 2 dikali 8 per 3 sama dengan x2 sama dengan 8. Nah, di sini 16 mendapatkan hasil 16 per 3 sama dengan x2 ditambah 8. 16 per 3 didapatkan dari 2 dikali 8 sama dengan 16. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi x2 sama dengan 8 dikurang 16 per 3. Mendapatkan hasil x2 sama dengan 24 dikurang 16 per 3 menjadi 8 per 3. Karena 24 dikurang 16 yaitu 8. Nah, jadi titik potong kedua garisnya adalah 8 per 3, 8 per 3. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu untuk 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. Jika x1 sama dengan 0, maka x2-nya sama dengan 8. Kemudian yang kedua yaitu jika x2-nya sama dengan 0, maka x1-nya sama dengan 4. Nah, untuk x1 ditambah 2x2 sama dengan 8, yaitu jika x1 sama dengan 0, maka x2-nya sama dengan 4. Jika x2 sama dengan 0, maka x1-nya sama dengan 8. Nah, daftar dari calon titik pojoknya itu ada 4. Yang pertama titik 0,0, yang kedua 4,0, yang ketiga 0,4, dan yang terakhir yaitu 8 per 3, 8 per 3. Nah, kemudian kita cek masing-masing apakah memenuhi kendala.
Nah, di sini kita menggunakan 4 kolom, yaitu yang pertama titiknya, yang kedua untuk persamaan pertama, dan yang kedua kemudian variabelnya. Nah, di titik 0, titiknya ada 4. Yang pertama 0,0, 4,0, 0,4, dan 8,3, 8,3. Nah, untuk pengecekan pertama yaitu 2x1 ditambah x2 kecil sama dengan 8. Pada titik 0,0 mendapatkan hasil 0 lebih kecil atau sama dengan 8. Pada titik 4,0 yaitu 8 lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, pada titik 0,4 yaitu 4 lebih kecil atau sama dengan 8. Pada titik 8,3, 8/3,8/3 mendapatkan hasil 2, 8/3 ditambah 8/3 sama dengan 24/3, itu mendapatkan hasil 8. Nah, untuk pengecekan kedua yaitu pada X1 ditambah 2, X2 kecil atau sama dengan 8, yaitu pada titik 0,0 yaitu 0 lebih kecil atau sama dengan 8, pada titik 4,0 yaitu 4 lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, pada titik 0,4 yaitu 8 lebih kecil atau sama dengan 8, pada titik 8,3, 8/3,8/3 itu mendapatkan hasil 8/3 ditambah 2 dikali 8/3 sama dengan 24/3, yaitu 24 dibagi 3 mendapatkan hasil 8. Variabelnya itu dia sama, dia semua pada titik 0,0 dia sama, pada titik 4,0 dia sama, pada titik 0,4 dia sama, pada titik 8,8/3,8/3 dia juga sama, jadi dia semua ya. Nah, untuk jawaban kedua yaitu bagian B, kita akan hitung nilai fungsi objektif di tiap corner point. Sekarang kita hitung set sama dengan 3x1 ditambah 5x2 di tiap titik. Nah, titiknya ada 4, yaitu 0,0, 4,0, 0,4, dan 8/3,8/3. Nah, yang pertama kita hitung yaitu di titik 0,0 dengan persamaan set. Nah, yang pertama 3 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 hasilnya 0. Yang kedua 4 dikali 4, yang kedua di persamaan 4,0 yaitu 3 dikali 4 ditambah 5 dikali 0 hasilnya 12. Karena 3 dikali 4 hasilnya 12, sedangkan 5 dikali 0 hasilnya 0. Nah, untuk titik yang ketiga itu 0,4 yaitu 3 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 5 dikali 4 hasilnya 20, maka mendapatkan hasil 20. Nah, untuk titik ketiga yaitu 8/3,8/3. Di titik di persamaan set yang diberikan kita substitusi yaitu 3 dikali 8/3 ditambah 5 dikali 8/3 sama dengan 8 ditambah 40/3 mendapatkan hasil 64/3 atau 21, sekian. Nah, jadi nilai optimalnya itu ada di titik 8,8/3,8/3 dengan set sama dengan 64/3 atau 21,33. Nah, untuk bagian ketiga yaitu urutan solusi atau jalur simplex, metode simplex titik awalnya biasanya di 0,0. Yang pertama yaitu variabel yang meningkatkan set paling besar, misal X2 dulu karena koefisiennya 5 besar dari 3. Kemudian dari titik 0,0 ke 0,4 yaitu, tapi di titik 0,4 X2 sudah maksimum karena X1 ditambah X2 sama dengan 8, maka dia mengikat. Nah, yang ketiga itu kita perlu gerak kombinasi dua variabel X1 dan X2. Terus untuk cara yang terakhir yaitu dua jalur memungkinkan, yaitu yang pertama 0,0 ke 0,4 ke 8/3,8/3. Yang kedua yaitu 0,0 ke 4,0 ke 8/3,8/3. Sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.